Pembunuh kakak itu seorang perempuan. Hah? Terus kamu tahu siapa orangnya? Orang itu nggak penting. Yang penting sekarang gue udah punya petunjuk untuk bisa nangkep siapa yang bunuh Manis. Gawat, Adnan pasti akan terus menyelidiki. Aku harus tahu siapa orang yang ngasih informasi ke Adnan. Heh, kalau jalan tuh lihat-lihat dong. Pembunuh kakak itu orang yang tadi mau nabrak aku. Dia adalah wanita yang dekat dengan Adnan dan selalu buat aku cemburu. Jangan sampai Adnan jadi korban selanjutnya. Aku harus cari tahu siapa orang yang telah memberikan informasi ke Adnan soal pembunuhnya Manis. Jadi pera ini yang udah ngebunuh lo, Manis? Iya. Tapi yang membuat aku bingung, kenapa perempuan ini membunuh aku? Apa alasannya? Semasa aku hidup, aku tidak pernah tahu tentang wanita ini. Tenang, Manis. Entar kita cari tahu alasannya. Sekarang saatnya kita hajar tuh perempuan, kita jambak bertahu rasa. Ya nggak mungkin dong Anissa bohong, ngobras. Kalau Desa udah ngebunuh lo, Manis. Kamu boleh kasih pelajaran dia, tapi jangan keterlaluan. Zara menjadi urusan aku. Aku akan bikin dia menderita dan mengakui semua perbuatan dia, bahwa dia telah membunuh aku. Ada apa ini? Kenapa rumah gue jadi angker gini sih? Kok air jadi hitam gitu sih? Aduh. Penderitaan lo belum kelar. Jangan macam-macam lo ya. Sudah Omai, jangan. Yang paling penting, kita harus cari tahu apa alasan wanita itu membunuh aku. Ampun, Manis. Bener juga ya apa kata lo. Tapi kan tangannya kan masih gatel. Gatel banget, Manis. Pengen sabik tuh perempuan. Gara-gara kejadian semalam, aku jadi telat. Rencana kita ini harus berhasil. Siapa perempuan itu? Jadi tolong kamu jalanin proyek ini dengan baik. Jangan sampai ada penyimpangan. Baik Pak, Bapak serahkan aja semuanya sama saya. Tenang aja, pasti saya jalani. Oke, terima kasih ya. Iya Pak. Saya harus jalan. Mungkin ini alasan dia. Kenapa dia membunuh aku? Dia cemburu, Omai. Dan terlalu posesif.
Orang ini membahayakan untuk Adnan karena orang yang seperti ini apabila marah dia akan melakukan sesuatu apapun demi mewujudkan keinginannya. Aduh Manis, kita gimana dos ngadapin Desa? Dia tuh licik banget. Lo juga butuh waktu lama kan untuk mengetahui siapa udah ngebunuh lo. Itu pun gak sengaja ketemu Nisa, ya kan? Jalan satu-satunya adalah Anissa. Dia kunci pembunuhan yang dilakukan si wanita itu ke aku. Ya kalau Eke sih oke-oke aja. Aku akan kasih tahu Adnan. Adnan itu udah menjadi milik gue. Kalau lo berani deketin dia, gue habisin. Iya mbak, iya. Ngerti nggak? Iya mbak. Pergi sana. Gue nggak akan pernah ngebiarin siapapun ngedeketin Adnan. Si Manis adalah kelemahannya Adnan. Dan gue akan manfaatin itu sebagai keuntungan gue. Zara? Mana sih dia? Tadi message aku suruh kesini. Sekarang orangnya nggak ada. Manis, ini gimana dos caranya kita ngasih tau Adnan? Duh. Aku akan coba untuk kasih tahu Adnan. Aneh Omai, kenapa Adnan gak bisa melihat tulisanku ya? Iya Manis, Eke juga bingung. Kenapa dia gak bisa ngeliat lo ya? Biasanya kan yang berhubungan sama lo doang yang bisa dia lihat. Coba kamu muncul di hadapan Adnan. Oke Manis. Hai Adnan. Adnan, hai. Adnan, Adnan, ini aku, Eke Omai. Halo Adnan. Manis. Kenapa jadi seperti ini ya Omai? Sebenarnya apa yang terjadi? Ini ya, nggak si Omai, nggak si Amoy, nggak pernah ada. Punya anak dua nggak pernah mau ngumpul. Tetap aja gue sendirian di sini. Ngapain tuh orang? Loh, tuh kubaran kan ada isinya. Hah? Tali pocong udah gue dapetin. Sekarang yang paling sulit, jalan mundur sampai rumah sambil gigit tali pocong ini. Mudah-mudahan gue kaya 7 turunan. Oh, pantesan aja nih. Pasti buat pesugihan. Hah, gue kerjain juga loh. Gue kerjain loh. Ampun setan botak. Masih zamannya pesugihan tali pocong. Balikin tuh talinya. Ampun. Ampun. Kalau pengen kaya, kerja. Jangan pesugihan. Ya ampun. Nih, saya balikin tali pocong ini. Ampun. Pak RT, saya udah lama gak makan orang susah kayak gini. Eh,
Kalau mau naik tuh lompat, jangan lari di tempat. Oh iya, makasih ya. Si Manis sama si Omai kok belum pulang ya? Adnan, Zara, kamu masih di sini? Gue pikir udah pulang. Ih, Nenek Towok, lu ngapain di sini, ha? Mau macam-macam lu ya, ha? Adnan, kamu pulang bareng nggak sama aku? Aku tuh sebenarnya masih takut, Adnan, karena aku tuh habis diteror sama setan. Diteror setan. Tapi kamu nggak apa-apa kan? Iya, enggak, aku nggak apa-apa. Cuman ya, aku sekarang jadi takut pulang sendirian. Jangan mau. Jangan, Adnan. Kamu bisa mendengar aku kan? Jangan. Wanita ini wanita yang sangat jahat. Dia yang sudah membunuh aku. Iya udah. Aku anterin kamu pulang. Ih, Adnan, kamu jangan mau pulang bareng sama sayur oyong. Itu bahaya tahu. Ih. Manis, sekarang kita gimana dose? Adnan tuh susah banget dikasih taunya, ngeyel dianya. Ya udah kita ikuti aja mereka. Yuk. Yuk. Makasih ya Adnan, kamu udah mau anterin aku pulang. It's okay. Kenapa, Zar? Aku tadi kayak liat bayangan di belakang ya. Apaan sih orang nggak ada apa-apaan gitu? Ya justru itu yang bikin aku takut, Adnan. Tadi aku liat ada bayangan kayak orang gitu di spion, tapi kok pas aku nengok nggak ada siapa-siapa ya? Yalah, kamu gak usah parno kayak gitu. Lagian ada aku juga kan, kamu gak sendirian. Aduh, susah banget deh kita Manis kerjain cewek. Karena ada Adnan. Ternyata malah dia nggak tekong. Manja-manja lagi yang ada. Ah, Manis. Tenang. Kamu mau lihat kan? Nih. Kok mobilnya berhenti, Adnan? Tahu kok dia berhenti sendiri. Ini yang rusak. Aku cek bentar ya. Kok tiba-tiba aku jadi merinding gini sih? Kok ada bekas tangan sih di bawah aku? Kamu kenapa sih? Adnan, tolong aku, Adnan. Itu di dalam tadi ada setan, Adnan. Setan. Iya, ada setan tadi di bawah kaki aku ada setan. Kamu serius? Beneran, masa aku bohong sih? Rasain loh. Emang enak. Pasti orang nggak ada apa-apa. Aku nggak mungkin salah tadi di bawah kaki aku ada setan, Adnan, aku nggak salah. Kamu yakin orang nggak ada apa-apaan kok? Aku nggak lihat apa-apa. Enggak, aku nggak mungkin salah, Adnan. Aku yakin banget tadi ada setan. Aduh. Kamu kenapa sih? Adnan, tuh kamu lihat gak sih? Itu di situ ada setan tuh di balik pohon tuh, Adnan. Aduh, Adnan. Kamu lihat kan? Enggak, aku nggak lihat apa-apaan. Masa kamu nggak lihat sih, Adnan? Aduh. Adnan, aku udah nggak kuat. Aku minta kita pergi dari sini sekarang ya, please, Adnan. Oke. Ayo, Adnan, cepat. Ayo. Ayo cepet, Adnan, kita harus pergi dari sini. Adnan, ayo cepetan. Mobilnya kok nyala sendiri?
Bella nggak aku otak-atik. Ya udah cepetan lah kita jalan. Kamu ini kenapa sih? Tadi kamu bilang banyak hantu, tapi aku nggak lihat apa-apaan. Ya ampun Adnan, ada hantunya. Masa aku bohong sih sama kamu? Aku tuh bener-bener diteror sama hantu. Emang endes dikerjain, ha? Kamu aneh aja sih. Ya udah terserah kalau emang kamu tuh nggak percaya. Wanita ini wanita yang sangat jahat. Dia yang sudah membunuh aku. Makanya aku teror terus. Kamu harus menjauh dari wanita ini. Karena wanita ini sangat membahayakan kamu. Kamu gak bisa dengar suaraku, Adnan. Kamu dengar suaraku kan? Oh my. Ya manis. Sepertinya apa yang aku bilang, Adnan tidak mendengar apa yang aku bilang. Sebaiknya kita ke tempat Nisa. Karena Nisa satu-satunya kunci pembunuhan aku. Oke. Hei manis. Yuk. Anissa, kamu di Mandosa sayang. Aduh, Eki cari di rumah kagak ada, tempat pemulung juga kagak ada. Aduh, duh. Tapi di Mandosa ya desa. Anissa. Aduh. Aku udah nyari di sekitar sini. Tapi aku gak menemukan Nisa, Omai. Eki juga sama manis. Eki udah muter-muter 7 keliling tapi nggak ada patung hidungnya. Aduh, puyung hai dia Eki manis. Kemana tuh Anissa? Aduh manis. Ada siapa pose di samping Eki. Jangan bilang ada setan. Setan. Ada papi. Berarti kalau papi setan, Eke juga anaknya setan dong. Males gue ngeladein dulu ngomong. Katain papi melulu lo. Manis, kok kamu kelihatannya bingung gitu? Ada apa? Cerita aja sama papi. Jadi gini Om Papi. Yang membunuh Manis sudah ketahuan siapa orangnya. Hah? Siapa orangnya? Dari mana kalian tahu? Anissa papi yang ngasih tahu. Desa udah ketemu langsung sama pembunuhnya. Tapi yang membuat aneh Om Papi, Anissa itu tiba-tiba menghilang. Apa si Adnan udah tahu? Gimana mau dikasih tahu, Pi? Sekarang kondisinya Manis sama Oma itu tidak bisa berkomunikasi dengan Adnan. Kok bisa begitu ya? Padahal kan si Amoy bisa berkomunikasi kan sama si Adnan. Itu dia papi. Kenapa pose ya kayak juga puyung hai. Aduh. Omay, sini lu. Ngapain sih, Pi? Sini. Sini. Enggak. Siapa yang pegang sini. Ngapain sih, Udah, Pi? udah. Udah ikutin, Omay. Bener banget sih lo. Didi, papi ngapain sih, Pi? Kesurupan. Shh, aduh, bocor ya bannya. Aduh. Aduh, kalian berdua udah dikerjain. Ternyata dia udah punya dukun. Seriusan, papi? Eka didukunin. Kalau begitu, bisa kali papi dibantu gimana? Terus bagaimana caranya Om Papi untuk membantu si Adnan? Mantra-mantra itu harus dikeluarkan dari tubuh si Adnan. Supaya kalian bisa berkomunikasi lagi sama si Adnan. Om Papi, Omai, berarti harapan satu-satunya adalah Nisa. Sekarang kita mau cari kemana, Nisa? Dasar tuh ya perempuan kusut. Pengen dicabik kayak sama Eka. Tunggu ya. Aku sekarang mau datangi rumah Zara. Di manis. Tuh kan, ditinggal lagi. Aduh, papi ini gimana? Udah lu sama papi aja sini. Papi tuh harus tahu siapa tuh dukun yang udah ngelakuin itu sama si Adnan. Adnan, Ya? kok kamu gak ikut turun sih? Aku takut masuk sendirian.
Nggak mungkin, Zar. Kita kan bukan muhrim. Lagian juga nggak mungkin lah aku sendirian sama kamu di dalam satu rumah. Ya udah kalau gitu aku telepon saudara aku ya biar kita nggak berduaan. Nggak, mendingan kamu telepon saudara kamu. Minta temenin aja sama dia. Kamu banyakin ngaji sama sholat deh, Zar. Biar kamu gak digangguin terus sama hantu. Ya udah kamu hati-hati ya. Cuma kucing doang. Mendingan sekarang gue mandi deh. Biar gue lebih tenang. Kok tadi kayak ada yang lewat sih? Kamu memang wanita berhati iblis. Walaupun aku sudah tahu kamu yang membunuh aku tidak akan membalas kamu dengan kematian. Tapi aku akan menerormu sampai kamu minta ampun dan mengakui dosamu sendiri yang telah kamu lakukan. Kayaknya kalau aku nulis sesuatu di langit, Manis bisa baca kali ya. Aku senang kamu merindukan aku, Adnan. Aku juga sangat merindukan kamu. Tapi kayaknya nggak mungkin ya Manis bisa baca. Mungkin satu-satunya cara untuk aku bisa ketemu Manis itu di saat aku tidur dan bermimpi. Manis, pertemuan kita waktu itu terasa begitu nyata buat aku. Waktu itu aku bahagia banget ketemu kamu dalam mimpi. Kamu datang ke mimpi aku ya sayang.
Manis. Manis. Manis, kamu di mana? Manis. 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 Apa kamu udah tahu siapa yang bunuh kamu? Manis! Manis. Semoga kamu nggak apa-apa di sana. Jangan khawatir sayang. Aku baik-baik saja. Andai saja aku bisa bicara langsung dengan kamu, aku akan kasih tahu kamu agar kamu menjauh dari Zara. Zara itu wanita yang jahat. Dia yang sudah membunuh aku. Kemana sih hantu-hantu? Dipanggilin dari tadi kagak ada yang nongol. Stop. Diam. Gue punya pekerjaan berat untuk kalian semua. Cari anak yang bernama Anissa, ya. Anissa. Artis Pak RT. Bukan. Tapi Pak RT, Anissa itu ciri-cirinya kayak gimana? Ntar jangan-jangan salah orang lagi. Ciri-cirinya cewek. Dan tuh anak bisa lihat hantu. Lihat kita bisa dong. Dengerin dulu. Kalau dia bisa ngelihat lu pade, nah berarti tuh Anissa yang gue cari. Paham ya? Ngerti Pak RT. Ada pertanyaan lain? Pak RT. Tapi kalau saya bisa nemuin tuh anak, kasih hadiah Pak RT. Tapi jangan bilang-bilang sama hantu yang lain. Dasar lu gendut. Lu tuh ya belum kerja udah minta hadiah. Ingat ya. Gua ajarin sama-sama lu pade. Kalau kerja tuh yang ikhlas. Hah? Iya Pak RT. Jangan sekali-sekali ngarep imbalan. Gue heran kok jadi pada matre semua. Mau gue hukum lu, ha? Enggak. Yaudah sana, cari namanya Anissa. Iya Pak RT. Siap. Gue heran hantu-hantu sekarang. Udah kayak manusia aja nih sekarang. Dudu manis, Udin, ngapain dipikirin terus sih? Entar kita cari cara gimana untuk ngasih tahu ke Adnan ya. Itu yang aku pikirin. Gimana caranya ya? Sedangkan Nisa entah menghilang nggak tahu kemana. Lu sih manis, susah banget dibilanginnya. Nah, gimana des manis? Jari kita paksa ngaku tuh ke Adnan biar ngobras. Atau kita bunuh Desa, Metong jadi hentong deh. Kita hajar dia habis-habisan. Gimana manis? Ulala baby. Itu bukan cara yang tepat untuk menyelesaikan sebuah masalah. Kalau kamu membunuh Zara karena sakit hati dan untuk membantu aku, itu sama aja kamu dengan Zara.
Gak ada bedanya. Karena Zara membunuh aku karena dia itu sakit hati dan cemburu. Ya juga ya manis ya. Thanks ya sayang, kamu udah ngingetin aku. Aku tuh sahabat kamu. Aku pasti mengingatkan kamu. Ya maklum, namanya sahabat kan harus mengingatkan seseorang yang lagi khilaf. Ya seperti kamu, Hentong Cilo yang lagi khilaf. Makasih manis, kesayangan Eke yang badannya mon. Gitu dong kan Endul. Aduh apa tuh? Ada telepon, angkat. Kenapa sih? Aduh. Eke Lupita manis. Bentar ya manis ya. Allah. Diangkat metong. Dasar hantu nggak tahu tata krama. Aduh, lo kenapa sih? Habis pulsa, ha? Gimana ini? Aduh. Aha. Eke tahu manis. Gimana caranya berkomunikasi sama Adnan? Adnan selalu punya keinginan untuk berbicara dengan arwahnya manis. Dan aku harus manfaatkan itu. Atau aku bisa pura-pura menjadi perantara antara Adnan dan arwahnya manis. Dengan begitu, Adnan pasti akan menjadi semakin percaya sama aku. Ya, karena Adnan harus menjadi milik aku. Mana ya anak kecil yang bisa ngelihat aku? Aduh. Balonku. Kamu bisa ngelihat aku? Kamu nggak ngelihat aku? Hah? Dia nggak ngelihat aku. Ya, dia nggak ngelihat aku. Hantu! Hah? Dia bisa ngelihat aku? Aduh. Ini aku cari, tapi lebih baik aku makan es krimnya dulu aja. Ya, jatuh lagi. Hantu! Ada hantu di situ, Bu. Gak ada apa-apa kok. Itu, mana? jalan. Tolong, Ibu, tolong. Tolong, anak saya, hantu. Tolong. Aduh, Bebe Gombel. Ngapain lu culik-culik anak ini? Kata Babe gue suruh nyulik anak yang bisa ngeliat gue, Be. Aduh, lu nggak denger orderannya gimana? Anak cewek, On, cewek. Cewek ya, Be ya? Udah, lu balikin nih anak cepetan. Kasihan maknya nyariin. Udah sana. Udah kita kaburin. Anakku! Ibu, tolong. Anakku. Tolong anakku. Oh my, kamu yakin bisa telepon Adnan? Kita kan beda alam. Ya yakin lah. Nama juga usaha sih. Kan belum dicoba. Siapa tahu bisa manis. Aku datang, sayang. Manis. Siapa sih ini nggak ada nomornya? Males ah. Ih, sombong banget sih. Teleponnya nggak diangkat segala lagi. Ah, gimana dos nih manis?
Adnan tuh nggak mau angkat telepon. Eke tahu dia kaya, cakep, maco. Tapi please sekali angkat telepon Eke. Kalau begini kan hati Eke miris, sakit manis. Lebih banget sih si Cilok, dasar. Coba aja lagi kalau memang bisa nyambung. Siapa tahu dia lagi tanggung. Coba telepon lagi. Iya deh, Eke coba lagi ya. Siapa sih ini orang? Wah, ngajakin bercanda nih. Bikin emosi aja. Halo? Manis, dia angkat sama Desa, capcus ngobras. Halo? Halo Adnan, ini Manis sayang. Kamu dengar suaraku kan? Ini Manis, aku kangen sama kamu. Aku mau kasih tahu kamu tentang Zara. Zara itu jahat sekali. Zara itu sudah membunuh aku. Kamu harus menjauh dari dia ya, Adnan. Apa sih nggak kedengeran suaranya nih? Tapi suaranya kayak perempuan. Halo Adnan, ini aku Manis. Kamu dengar suaraku kan? Halo. Suaranya kecil banget, putus-putus. Halo? Halo, Adnan. Siapa sih ini orang? Kok di call history nggak ada nomornya? Jangan-jangan Manis lagi. Aduh, teleponnya putus. Tuh kan, Abibah deh pulsa Eke. Kan aku udah bilang, provider hantu sama manusia pasti beda. Namanya juga beda alam. Coba lagi, siapa tahu bisa. Iya, Eke coba ya. Halo? Iya oke, nanti aku jemput. Mau nggak mau udah jemput Zara. Tapi kasihan juga sih dia. Lagian tenaganya masih dibutuhkan di perusahaan. Aku ingin kamu melupakan aku. Karena aku sudah meninggal. Kamu harus cari cowok lain. Cowok yang mencintai kamu. Dan kamu harus bersama dia. Tapi aku sangat mencintai kamu. Kamu tidak bisa seperti ini. Hidup kamu masih berlanjut. Jangan hidup di masa lalu. Lagi ngapain Zara? Kamu harus hidup di masa depan. Makasih ya Mbak ya. Udah jadi penghubung aku dengan arwah pacar aku. Ya, saya hanya coba untuk membantu kamu. Ya Mbak, tapi tolong bilangin pacar aku. Jangan hantui aku kalau aku punya pacar baru. Nanti saya sampaikan. Terima kasih. Permisi. Adnan mana sih? Kok nggak masuk-masuk? Nah, itu dia udah masuk. Silakan kamu kembali ke alam kamu. Nanti saya akan panggil kamu lagi jika saya perlukan. Silakan. Saya mengerti. Zara? Adnan? Kamu di sini? Lagi ngapain sih Zar? Lagi mau sama siapa kamu? Enggak, tadi aku lagi ngomong sama teman lama aku. Dia udah lama meninggal tapi... Jadi teman kamu hantu? Ya, kamu bisa bilang seperti itu sih Adnan. Aku tuh dulu berteman baik banget sama dia. Dan barusan dia minta tolong aku untuk menyampaikan pesan kepada orang tuanya. Tunggu. Jadi selama ini kamu bisa komunikasi sama hantu? Aduh, udah deh Adnan. Kenapa kita jadi ngomong ini panjang banget sih? Udahlah, nggak usah dibahas ya. Mendingan sekarang kita siap-siap berangkat aja ya. Aku udah siap nih. Enggak. Aku nggak mau sebelum kamu ceritain yang sebenarnya apa. Ya udahlah Adnan, itu cuman kemampuan aku gitu doang. Bahkan selama ini kemampuan aku yang itu yang sangat bikin aku menderita. Aku jadi mau nggak mau ngeliat banyak macam hantu. Ya aku ngerasa
ini semua cuma seperti kutukan. Nah, please. Aku selama ini berusaha banget untuk bisa komunikasi sama Manis, tapi selalu gagal. Jadi kalau emang kamu punya kemampuan itu, aku butuh banget bantuan kamu. Aku gak mau janji sama kamu. Tapi aku akan coba. Oke. Kapan kita bisa mulai komunikasi sama Manis? Adnan, kamu nih kelihatannya kepingin sekali sih komunikasi sama Manis. Selama ini aku ngerasa Manis itu mau komunikasi sama aku. Ada sesuatu yang mau dia sampaikan ke aku, tapi semuanya nggak jelas. Jadi aku butuh banget bantuan kamu. Tunggu. Memangnya kamu yakin kalau itu adalah Manis? Atau mungkin itu hanya imajinasi kamu aja, Adnan? Imajinasi? Maksud kamu? Iya, mungkin karena kamu itu terlalu cinta sama dia. Enggak. Aku yakin banget ini bukan imajinasi aku. Manis benar-benar ingin komunikasi sama aku. Oke, aku mau bantu kamu. Tapi kalau kita mau komunikasi sama arwah, itu ada waktu-waktu khusus, jadi kita nggak bisa sembarangan. Dan kapan itu? Nanti aku akan cari tahu. Tapi sebelum itu semua, aku butuh semua informasi soal Manis. Dengar Zar, aku akan ngelakuin apa aja untuk bisa komunikasi sama Manis. Rencanaku berhasil. Adnan sudah percaya kalau aku bisa berkomunikasi dengan hantu. Sekarang tinggal aku susun rencana selanjutnya. Kamu sudah siap ketemu Manis? Aku siap. Tutup mata kamu dan jangan buka sebelum aku perintahkan. Oh my, aku sangat takut kehilangan Adnan. Kalau begindang, capcus dong. Pertahankan cinta Allah ke desa. Udin, semangat, jangan merah terus. Kamu memang benar, Omai. Cinta itu harus diperjuangkan. Nah begitu dong. Ayo dong, jangan sedih.